Ananda Muhammad Faiz Al-Khalid. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Bukanlah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu wanita yang memberatkan bumi, dan kami tinggikan sebutkan namamu bagimu, dan kami tinggalkan maka sesungguhnya bersama kesulitan adalah kemudahan. Sesungguhnya bersama kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dalam sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PCM, Bapak Deden Wahyudin PD. Yang terhormat Ibu Nina Rianti SPD atau pedagog, atau terkenalnya Ibu Irin ya. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Muhammadiyah Karangpawitan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah telah atau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara ini untuk menimba ilmu. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang tua dengan guru itu harus dibangun gitu ya. Nah, bagaimana cara membangun kolaborasi dengan orang tua apabila pemahamannya belum sama? Nah, ini dalam rangka ikhtiar kami membangun persepsi yang sama antara sekolah dengan orang tua, sehingga nanti ketika persepsinya sudah sama, bagaimana mempersepsikan tentang layanan pendidikan untuk peserta didik berkhusus, insya Allah kolaborasi bisa terjalin gitu. Seperti itu, karena jangankan untuk anak yang tipikal gitu ya, butuh kerjasama antara pihak sekolah, pihak guru dengan orang tua. Kita ini yang anak-anak kita yang luar biasa, justru lebih membutuhkan gitu ya dukungan kerjasama dari guru dan orang tua. Jadi tugas pengasuhan sekarang itu, tugas pendidikan itu tidak hanya tugas guru gitu ya, karena guru mah sebentar sebenarnya kalau di sekolah itu. Yang paling banyak mendampingi anak-anak itu sebenarnya kan orang tua ya. Sabtu Minggu tidak bertemu ya dengan guru, lebih banyak dengan orang tua. Nah, makanya ini dalam rangka membangun pemahaman yang sama dengan para orang tua, sehingga nanti diharapkan orang tua dengan guru dengan sekolah itu bisa menjalin kerjasama yang solid gitu ya, sehingga nanti berpengaruh terhadap peningkatan layanan yang optimal untuk para siswa kita yang berkhusus. Sekian mungkin sambutan dari saya. Muhammad Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan seminar pengasuhan secara resmi oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpawitan yang terhormat Bapak Deden Wahyudin MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti seminar seminar pengasuhan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga pada kita semua selaku pengikut ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu narasumber yang saya hormati, pendidik dan tenaga pendidikan di SLB Muhammadiyah Karangpawitan juga yang saya hormati, Bapak dan Ibu orang tua siswa SLB Muhammadiyah Karangpawitan juga yang saya hormati. Pada kesempatan ini barangkali saya atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpawitan mengucapkan terima kasih pada terutama Bapak Ibu orang tua yang mungkin sudah memberikan kepercayaan kepada kami SLB Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpawitan, untuk menitipkan putra putrinya dididik dibina di SLB ini. Terima kasih, kalaupun ada yang kekurangannya mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit barangkali untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena mungkin ini momen belum pernah saya lakukan dengan orang tua. Dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah, bertemu dengan orang tua. Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah memiliki sekolah itu tujuannya adalah untuk memberikan kaderan, membentuk kaderan kaderisasi dari mulai TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Nah, oleh karena itu barangkali kalau Bapak dan Ibu menyekolahkan putra putrinya di SLB Muhammadiyah pasti berbeda, ya, suasananya dengan di sekolah lain, yayasan lain. Karena memang kami orientasinya ke sana. Di Kabupaten Garut ini Muhammadiyah baru memiliki 2 SLB, yaitu di Karangpawitan dan di Wayongko. Ya. Insyaallah mungkin ke depan kita akan mencoba untuk menjajaki dibentuk juga SLB di kecamatan-kecamatan yang lain. Ya. Karena alhamdulillah mungkin saya sekarang pertemuan pertama dengan Bapak Ibu orang tua sekaligus mungkin terakhir, gitu ya. Karena Agustus nanti saya sudah tidak di pimpinan cabang lagi, gitu ya. Saya diamanati kemarin untuk pindah ke pimpinan daerah, otomatis ruang lingkupnya 1 kabupaten, sehingga nanti akan diorientasikan kita melihat adanya potensi-potensi di cabang-cabang Muhammadiyah yang lain untuk pendidikan semacam SLB ini. Tujuannya tidak lain bagi Muhammadiyah itu selain barangkali pengabdian ke masyarakat, karena selama ini mungkin yang dibina adalah anak-anak yang pada umumnya, ya. Sementara anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin belum terperhatikan. Maka Muhammadiyah berpikir perlu pendidikan yang namanya SLB Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di pembukaan pun tadi, dan ini barangkali Ibu Wakasih kurikulum tolong dibiasakan, gitu ya. Saya lihat di rundown acara kan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyahnya nggak ada, gitu ya. Bisa minta, gitu ya. Tapi sepengetahuan saya yang nyanyinya angklung, gitu ya. Di situ kan angklung. Kalau angklung nggak usah belajar lagi karena mereka sudah biasa dengan lagu Mas Muhammadiyah. Ternyata tidak pakai angklung. Kalau Indonesia Raya Bapak Ibu yakin hafal, ya.
Tapi kalau Madrasah Muhammadiyah, ya mungkin hanya sebagian yang hafal gitu ya. Nah, itu sehingga saya mengusulkan ada Madrasah Muhammadiyah, dan itu seyogianya setiap kegiatan Muhammadiyah di sekolah dimanapun Indonesia Raya, bacaan Al-Quran Indonesia Raya Samsuriah ya. Karena itu sebagai apa ya, sebagai ruh pergerakan Muhammadiyah, motivasi gitu ya. Dengan adanya niat itu sebagai motivasi untuk kemudian kita tetap mengabdi di Muhammadiyah melalui sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini barangkali saya ingin menyampaikan satu ayat atau dua ayat yang berkaitan dengan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Wa'lamu, dan ketahuilah kanyahokeun ku anjeun Saudara, annama satnyana amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, fitnah, ujian, titipan. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun adzim, pahala yang luar biasa besar, pahala anu kacida. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita semua dititipi harta, dititipi anak, itu adalah titipan, ujian. Apakah kita lulus atau tidak dari ujian? Ya. Anak apapun, termasuk di dalamnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang kemudian harus mengenyam pendidikan di SLB, itu titipan Bapak Ibu. Ya. Jangan kemudian kita merasa pinter, ya. Ternyata bukan anak yang kekurangan kalau saya perhatikan, ya, tapi memiliki kelebihan tersendiri, di mana mengolahnya pun harus punya keterampilan tertentu. Ya. Kalau dikatakan anak kekurangan, tidak mungkin ada anak ABK yang luar biasa. Sekarang kan yang lagi viral siapa? Nah, yang tunanetra itu kan Putri Aryani. Ya. Kalau saya tidak melihat dia pandai menyanyinya, Bapak Ibu, ya. Kalau saya tidak melihat itu, ya. Saya lihat itu bagaimana dia berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris luar biasa. Saya yang begini kalah bahasa Inggrisnya, ya. Santai aja dia. Ketika dia ikut di acara Amerika Got Talent, ya, relax aja gitu kan. Kalau nyanyi mungkin sudah hobinya dia kan, tapi itu apa, komunikasinya yang luar biasa. Nah, ini artinya bahwa anak ini cerdas, ya. Bukan karena kayanya Bapak Ibu, pantas wae da jelema beungar, belum tentu Bapak Ibu, ya. Karena yang namanya pendidikan itu bisa tergantung orang tuanya, tergantung anaknya juga. Orang tuanya mampu tapi anaknya tidak mau belajar. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Saya ngajar di SMA 18 Garut, tidak sedikit anak ketika ditanya setelah dari SMA 18 mau kuliah, mau kerja, mau kawin gitu kan. Dia menjawab, kerja apa? Alasan kerja apa? Macam-macam. Ada yang memang secara ekonomi. Saya sampaikan, kalau memang masalahnya ekonomi, itu bisa ditanggulangi. Bisa kalian kuliah jalur beasiswa kalau memang kalian punya potensi. Ya. Ulah iman karena ekonomi itu motivasi gak ada, malas dan lain-lain, susah kalau itu. Ya. Tidak sedikit anak orang kaya tapi malas mikir mah. Bismillah, benar tiga bapak mereka warung itu ada. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, perlu motivasi bagi kita. Kita dititipi anak, harus, itu kewajiban kita sebagai orang tua itu mendidik. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, titipkan oleh Bapak Ibu. Ya? Ya, kalau anaknya berkebutuhan khusus, titipkan di SLB. Ya. Targetnya tidak muluk-muluk. Oke lah, kalau yang mungkin yang tunanetra, yang tuna ungu ya, itu normal umumnya sama dengan orang-orang yang lain, kurikulumnya juga sama. Ya. Nah, kalau kemudian yang
C, ya paling tidak mungkin target kita anak itu bisa mandiri, ya. Anak itu bisa mandiri, bisa makan sendiri, mandi sendiri, buang air di tempatnya, gitu kan? Masih kecil mungkin masih bisa oleh bapak dan ibu, bagaimana kalau sudah besar? Gitu. Itu yang harus jadi catatan buat kita. Makanya bapak ibu jangan kemudian merasa malu, merasa apa gitu kan menyekolahkan putra bapak ibu gitu. Silakan sekolahkan, ya. Berbeda bapak ibu, anak yang terdidik yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah itu berbeda, gitu ya. Nah, paling tidak kalau yang sekolah itu kan ada kebiasaan pagi-pagi mandi, ya. Kalau tidak sekolah pagi-pagi boro-boro, nah, bujang-bujang kurang kali kan. Ibu Ramana dia itu sekolah, koyah kieu teh, gitu kan? Nah, itu yang mesti jadi catatan bagi kita selaku orang tua. Kita dititipi anak itu merupakan kewajiban bagi kita untuk mendidik. Tidak bisa oleh sendiri titipkan. Ya. Saya punya anak dua bapak ibu, dua-duanya saya titipkan. Yang satu sedang kuliah saya titipkan karena saya bukan bidangnya. Anak saya teknik elektro, saya bukan bidangnya elektro, titipkan. Yang satu lagi baru selesai mau pesantren, titipkan di pesantren karena bidang saya bukan bidang pesantren. Ya. Tentunya barangkali kalau kita ingin menitipkan di orang lain, maka kita harus mensupport. Ya. Paling tidak support motivasi, syukur-syukur support materi. Kan kalau di SPP enggak ya, di sini ya. Bapak Ibu dipungut biaya SPP tidak? Tidak kan? Iya. Banyak orang yang bertanya sama saya, pada dia SPP-nya itu siapa kan? Dengan mau SPP Pak, dengan mau SPP Bu, ulang. Nah, Pak Deden, kan? Sulit untuk saya menjelaskannya. Dan kalau Bapak lihat di kota-kota ini, Ibu ini narasumber dari Bandung, ya. Kalau SLB di Bandung, wah Bapak luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kita orientasinya, jadi Bu Ana supaya Bu Ana, Bu Irma, Bu Ana, Bu Yuni, Pak Yana, gitu. Kita di sini orientasinya pengabdian, jadi kaitannya dengan insentif atau pengganti transport juga kita perlu bisa seperti orang lain yang luar biasa. Jadi masih kita mengandalkan pendapatan dari bos dan BPM, tidak dari yang lain. Oleh karena itu, ya bosnya itu berkaitan juga dengan jumlah siswa. Kalau jumlah siswa sedikit, bosnya sedikit. Belum lagi kemudian kita harus membangun sarana prasarana. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat An-Nisa ayat 9, ya, ada satu ayat lagi yang barangkali ini mesti menjadi motivasi bagi kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Wa yakhshal ladzina, hendaknya takut kulusieun, ya. Orang-orang law taraku lamun meninggalkeun min khalfihim, generasi penerus. Upami Bapak Ibu ninggalkeun putra, upami Bapak Ibu ninggalkeun incu, kedasian adalah melalui pendidikan. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, dengan pendidikan itu masa depan putra putri Ibu akan bisa dibedakan dengan mereka yang tidak berpendidikan. Bahkan sekarang ada undang-undangnya, BUMN, BUMD, sekian persen itu harus menerima pekerjaannya itu dari anak berkebutuhan khusus. Itu wajib, ada kuotanya. Jadi putra bapak ibu kalau mau ngelamar di pabrik apa itu? Bukan bermata itu namanya. Daun. Nah itu ada porsinya namanya. Itu dijamin undang-undang. Ya? Dan sekarang negara bahkan di Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Aisyah sedang mengadakan program itu.
Ya, kemarin dari kita Bu Harum diutus ke Jogja untuk mengikuti pelatihan. Berikutnya juga Bu Isti juga diutus ke sana. Ya, jadi ada programnya. Sehingga nanti alumni dari SLB Muhammadiyah ini yang mau bekerja bisa diterima di sini. Ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ya, sama haknya Bapak dan Ibu juga. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu harus percaya kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar putra putri. Ya, karena kami di sini tidak menerima guru yang bukan basicnya dari pendidikan luar biasa. Jadi Bu Yulmi ini S1-nya itu untuk mendidik luar biasa. Bu ini juga, Bu Anda juga sama. Semuanya, ya, tidak di luar. Sehingga mereka paham bagaimana cara mendidik putra putri. Oleh karena itu, barangkali kami dari Muhammadiyah meminta barangkali dari ibu itu kepercayaan kepada mereka. Ya. Jadi kalau misalnya suatu saat putra putri Bapak Ibu di piwara bebersih, tong ngamuk itu budak tidak mau minta kita sasapu, nah di sekolah kita sasapu, gitu. Ya, bukan menyuruh apa-apa, tapi mendidik, ya, mendidik sehingga putra putri Bapak Ibu nanti di rumah dia terbiasa, ya, dia terbiasa. Kalau waktunya sholat digiring ke masjid, supaya nanti ketika di rumah putra putri Bapak Ibu juga terbiasa ketika mau ada langsung. Ya. Nah kita sekarang di SD seperti itu, kan? Sehingga mereka ketika libur juga, saya dengar dari orang tuanya sholat duha, bapaknya minum nabil, gitu kan? Ya. Saya bangga dengan mereka tahu saja sholat duha, sudah bangga, apalagi mengerjakannya. Kan bisa dibedakan dengan yang di SD umum, dia apa, dia tahu sholat duha. Kalau duhur asar maghrib isya subuh mah udah familiar kan, gitu kan? Sholat duha dan lain-lain. Nah di SLB Muhammadiyah juga, Ibu Yuni barangkali bisa diarahkan ke sana, ya, bisa diarahkan ke sana. Hal-hal yang baik kenapa tidak kemudian kita ikuti. Jadi sing percaya, ya, dititipkan, diapit, dididik di sini. Cara makannya, bahkan kalau nggak salah ada juga yang belum bisa ini ya, cara buang air juga sekarang masih ada di mana-mana ya. Nah dididik. Nah wayahnya kudu kudu sabar gitu kan ya, kudu sabar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sering mendengar juga dari operator, ya, ini kaitan dengan PIP, ya, PIP. Jadi PIP ini program bantuan dari pemerintah kepada siswa. Nah, tapi Bapak Ibu tidak semuanya berlangsung dapat, ya. Sekolah itu hanya mengajukan, ya, dapatnya mah kumaha di luhur, ya, dapatnya mah kumaha di luhur. Dan biasanya mereka yang dapat dahuluan itu adalah yang komplit administrasinya, ya. Apa administrasinya? Misalnya aktenya ada, kartu keluarganya juga ada, KTP ibu bapaknya ada, surat nikahnya juga ada. Ya, kalau tidak lengkap biasanya dicoret, ya. Makanya jadi ketika diminta oleh sekolah melengkapi administrasi segera boleh, ya, segera, karena itu pelajaran juga, ya. Dan PIP itu program itu dari sananya karena pertama 10 orang, berikutnya beda lagi, gitu kan. Ayo dia tiap tahun dapat, gitu kan. Nyata mah benar rezeki namanya, gitu kan. Dan sekolah itu tidak punya kewenangan sekolahnya menyerahkan saja ke pusat. Nanti dari pusat yang menentukan siapa yang dapat siapa yang. Nah nanti juga saya titip ke Bu Nisa kan, Bu Nisa Bu. Siswa ya. Nanti ketika ada yang sudah ada laporan dari operator, segera ditindaklanjuti. Ya. Datang ke BRI atau datang ke BNI, tolong dikonfirmasi anak ini sudah ada atau belum, ya. Nah, kalau sebelumnya kan oleh Bu Harum ya di sana, saya coba limpahkan ke kesiswaan nanti. Memang Bapak Ibu
tidak gampang gitu kan. Sampai pulang balik sebulan baru cair. Karena kalau SLB ini 2 bank, ya. SD, SMP, BRI, SMA-nya BRI. Itu yang agak repot. Nah, barangkali itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih ke Ibu narasumber, ke Bapak Ibu orang tua yang sudah menitipkan putra putrinya untuk dididik di SMP Muhammadiyah Tanah Pawitan. Dengan izin Bapak Ibu, marilah kita sama-sama buka acara seminar pengasuhan ini dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di rumah, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Deden, dikatakan oleh Ibu Yumi, berkaitan dengan itu, maka tema ini diangkat mudah-mudahan menjadi pemahaman baru atau menguatkan pemahaman yang telah ada di Bapak Ibu orang tua sekalian. Alhamdulillah, Ibu pemateri telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau bernama Ibu Nina Rianti, SPD, ortopedagog, atau yang sering disapa Ibu Irin. Tadi sudah sempat dibahas ya sama Bu Yumi. Beliau itu lahir di Bandung pada tanggal 5 Oktober. Nah, beliau juga merupakan lulusan atau sarjana pendidikan luar biasa di Universitas Pendidikan Indonesia pada angkatan 2002. Nah, selain itu aktivitasnya banyak sekali. Aktivitas beliau itu banyak sekali. Salah satunya adalah ortopedagog di SDIT yang ada di Bandung. Selain itu juga beliau sebagai konsultan pedagogik di Rinjani pedagog gitu ya, pedagogi. Nah, itu lokasinya di Bandung. Kalau misalnya kita melihat aktivitas-aktivitas beliau berkaitan dengan kesibukannya, ini sangat tepat untuk sekarang mungkin membagikan ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Ibu Irin untuk membagikan ilmunya atau menyampaikan materi kepada kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang terhormat, orang tua siswa, hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan Ibu Bapak gitu ya. Dalam bulan ini kali kedua saya datang ke Garut gitu ya Bu ya. Yang sebelumnya itu di daerah mana ya Bu? Cisurupan. Saya nggak hafal daerah Bu karena saya tahunya nyampe aja gitu ya. Nah, yang kedua ini di Karang Paulang ya, alhamdulillah. Karang Pawitan. Karang Paulang di Bandung ya. Oke, di Karang Pawitan bertatap muka langsung dengan Ibu Bapak yang ada di sini. Ada satu hal yang menggelitik saya, tadi sempat bisik-bisik tetangga ya ke Bu Yumi. Ibu Bapak, ini rezeki yang luar biasa. Kalau Ibu Bapak cari sekolah di Bandung, udah mah tempatnya kecil-kecil ya Bu ya. Karena cari sekolah yang speknya seluas ini tuh tidak mudah di Bandung, terutama untuk SLB gitu ya. Kemudian gratis gitu ya. Ibu Bapak, di Bandung itu sekolah luar biasa terkenal dengan mahal. Karena apa? Kebanyakan memang yang mengelolanya adalah swasta murni gitu ya. Jadi biaya untuk membayar guru, biaya operasional itu dibayarkan dan ditanggung oleh orang tua gitu ya. Dan kebanyakan juga sekolah SLB di Bandung ini belum tersentuh oleh BOS. Makanya segala sesuatu dibebankan. Ini luar biasa nih kalau Ibu Bapak punya kesempatan
menyekolahkan anaknya salah satunya di SLB Muhammadiyah, sudah mah gratis, kemudian tempatnya worth it banget untuk anak-anak belajar gitu ya Bu ya. Tadi saya sebelum masuk ngadem tuh enak gitu ya, tidak bising, kemudian udaranya juga seger. Bener-bener kalau untuk cari ilmu teh pas pisan gitu ya Pak ya. Itu pisan pinggir jalan aduh malah bising dengan kendaraan gitu ya. Nah ini harus menjadi salah satu privilege ibu bapak. Kacida upami teu rajin sakola gratis loh Bu ya. Kalau ibu di Bandung mah belum tentu dapat sekolah yang gratis gitu ya. Itu mungkin sebagai pembukaan perkenalan kita. Ibu bapak mohon maaf, saya ini kan ibu guru ya. Saya tidak mengajar sambil duduk ya Bu ya. Kalau sambil duduk teh nggak bisa mikir. Kan upami di rumah ngawulang teh sambil ngadeg ya supados sadayana katinggali gitu. Nah ini memang tema kita hari ini membangun pemahaman orang tua terhadap layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kita kupas pelan-pelan ya Pak ya, membangun. Nah upami urusan membangun mah harusnya ke bapak-bapak ya. Bapak upami ngabangun teh biasanya ngadamel naon heula Pak? Yang pertama pondasi Pak. Nah, sama halnya seperti pendidikan, itu juga pondasi awalnya berasal dari rumah. Gitu ya. Upami pondasina awal, kira-kira kalau ngebangun rumah pondasinya asal-asalan roboh moal. Robohnya jantan ngadamel pondasi mah tekengin asal. Kedah besi pangsaena, ya banyak pasir pangsaena, nganggo ceker ayam Pak, biar kalau nanti bapak ada rezeki teh ditambihan kaluhur Bu, jadinya dari tambihan ke kiri ke kanan mah karena dipeser tanahnya apa ya, tapi upami ditambihan kaluhur mah gratis, gitu ya. Mungkin hanya mengurus izin membangunnya saja yang berbeda, gitu ya. Nah sama ibu, anak-anak pun seperti itu, gitu ya. Pondasi yang utama harus diperkuat di rumah. Itu salah satunya adalah kelekatan dengan orang tua. Gitu ya. Hari ibu sareng bapak teh didamel tok-tokan kanggo saha? Yakin Bu? Lebih penting mana meser tiung sareng meser buku? Udah jujur ya banyak. Ini kita bicara dari hati ke hati. Hari ini saya tidak sedang mau mengajari ibu bapak, karena sebetulnya ibu bapak itu adalah tempat belajar saya yang utama, gitu ya. Upami ibu bapak mah memang dititipin anak-anak istimewa, tapi kalau saya diberi kesempatan untuk mempunyai ilmu lebih untuk mengajarkan putra putri ibu bapak, gitu ya. Saya mah dikasih rezekinya cuma satu Pak, gitu ya. Satu dia tos gadis, tos agung, gitu ya. Dan kebanyakan ilmu saya memang terpakai atau sharing dengan orang tua, gitu ya. Terus sabar tahun Bu Irin pegang anak berkebutuhan khusus. Nanti kalau kan disebut angka ketahuan umurnya ya Bu ya. Saya sudah 26 tahun Bu bergelut di dunia pendidikan luar biasa, gitu ya. Dari zaman masih gadis sampai sudah punya gadis, gitu ya. Nah kemudian kita bicara tentang pemahaman orang tua. Pemahaman orang tua ini beda-beda ya Bu ya. Artinya seperti ini. Pada saat kita ini cita-cita mempunyai anak, semua orang tua insya Allah punya doa yang sama ya Bu. Pengen anaknya itu sehat, betul Ibu? Pintar, laras, saya rezekina. Jadinya itu adalah doa-doa yang umum biasanya disebutkan oleh para orang tua. Tapi ada tapinya ternyata Ibu ya di hidup Allah ini adalah sebaik-baiknya perencana segala sesuatu dalam hidup kita. Ibu bapak ini memang dinilai menjadi orang tua yang istimewa, sehingga diberikan anak-anak yang memang mempunyai kondisi yang berbeda, gitu ya Bu ya.
Kalau saya mah selalu bilang ke orang tua ataupun ke anak-anak, it's okay to be different. Kita ini nggak mau loh sama dengan yang lain, betul Ibu? Di banyak hal gitu. Pernah sang ibu-ibu nu acungna sami sok kumaha Bu? Isin saya nanti namanya berat, masyarakat gebenten gitu ya, kecuali seragam gitu kan. Tapi pada saat kita diberikan anak yang berbeda, apakah kesiapan kita sebagai orang tua ini sama? Tidak ya Bu ya. Ada yang mungkin langsung menerima, ada gitu ya, karena tingkat pengetahuan, kemudian kepercayaan atau faith-nya terhadap rencana Allah tuh saya udah yakin mau anaknya bagaimanapun gitu ya, karena saya banyak menemukan kasus yang dari dalam perut saja sebetulnya memang anaknya sudah dibilang sama dokter, Bu, ini kondisi anaknya Down syndrome. Karena salah satu yang bisa diketahui sedari perut itu lewat tes tertentu itu adalah Down syndrome. Kumaha Ibu, dari sisi medis sekarang ada undang-undang yang memang kalau membahayakan kesehatan ibu gitu ya, dan usia kandungan belum lewat dari 3 bulan itu bisa diberikan pilihan gitu ya. Tapi Masya Allah banyak sekali orang tua yang tetap menerima meskipun sudah diberikan informasi gitu ya dari awal tuh kondisi anaknya Down syndrome nih Bu, nanti kalau lahir gimana? Oh ya sudah dok, nggak apa-apa, mau dilanjut kehamilannya gitu ya. Nah seperti itu. Tapi memang ada juga yang menolak, banyak ya Bu ya. Jadi menolaknya itu bukan betul-betul ditolak ya Bu ya. Dan insya Allah namanya juga orang tua, nggak ada yang nggak sayang sama anaknya gitu ya. Tapi bentuknya itu lebih penolakan itu denial namanya ya. Jadi ditampi, tapi teh kadang-kadang masih kayak percaya nggak percaya gitu ya. Ini bener nggak ya kondisinya? Jadi upamanya kita harus ke dokter, gitu orang kaya abi mah mau speech delay, jadinya oke, nggak apa-apa, karena penerimaan setiap orang tua itu akan berbeda, akan bertahap, gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa memang yang menjadi saya sih bilangnya mungkin bukan permasalahan ya, lebih ke hambatan dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi individu, masalah yang terletak pada ABK ini tuh sebanyak ini ya Bu ya gitu. Jadi memiliki kebutuhan dan perlu dilayani khusus itu sudah pasti. Tapi kalau kita bicara tentang kebutuhan khusus, itu sebetulnya tidak hanya terjadi di anak-anak aja, gitu ya Bu ya. Sekarang nih mohon maaf, ibu bapak yang pakai kacamata, kira-kira ibu sama bapaknya berkebutuhan khusus nggak Bu? Tengah mau baca socama dan tengah tinggalnya, Bu Irin seagak gitu tinggali cenderungnya tiap praktek. Tapi kalau sudah pakai kacamata, itu kan bantuan khusus kan Ibu, yang ada toolsnya, ada alatnya, dianggap gelas cekas kayak gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Kemudian di keluarga pun kan beda-beda gitu ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Seseorang itu Bu Irin, kurang kali abi teh sok dibentenkeun ku uwana, ku ninina misalkan gitu ya, ku akina. Ibu, gak apa-apa gitu ya. Karena kita tidak bisa memaksa orang ini untuk sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Yang jelas yang tidak bisa dirubah dalam bentuk apapun, anak ini adalah putra putri kita, gitu ya. Kalau boleh memilih mungkin, ya si anak-anak teh nggak mau jadi anaknya bunda. Kalau kata anak dari saya ya, anaknya siapa tuh Raffi Ahmad, sebenarnya kayak nama jantan putra anak kita coba Bu, beli Vespa aja udah tinggal pergi, gitu ya. Nah itu kan kalau kita berpikir ke arah sana gitu. Jadi kedah ditampi ya kada Bu, gitu ya. Kalau tidak kita yang menerima, ini anak ini itu akan berlindung pada siapa?
gitu ya, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, ada satu fenomena yang memang selalu muncul di hubungan ibu dan anak, gitu ya. Namanya hubungan ibu dan anak itu biasanya memang head and love relationship, Bu. Kalau kata anak gaul sekarang banyak, ibu teh paling dipilarian. Tapi menjadi ibu teh tara nogot, Bu. Namanya ibu irit upami ku abdi mah harares teh. Namanya barang iba kada jojorowokan, Bu. Kada jojorowokan. Ku apa nama da sieun atuh Bu irit. Neng, iba angkat ke kamar mandinya. Nah, ibu panginten. Alhamdulillah hari ini saya melihat beberapa ayah-ayah yang hadir gitu ya. Karena di dalam pola pengasuhan tidak hanya anak berkebutuhan khusus saja, tapi anak reguler pun sama. Keterlibatan ayah itu harus muncul, gitu ya. Karena gak ada malah lagi nyali keduaan kan. Nah, gitu ya. Jantan ulah dugikeun ka wios we da aya indung mah. Da abi mah tuh Bu Irin kan capek nyelari aci sekarang, Pak. Bapak itu kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah utama, gitu ya. Artinya tenaganya sudah terkuras. Capek nage tos di luar bumi. Hoyong lama kan dongkap ka bumi teh tos segala beres namanya. Murang kali tos rapi gitu. Tapi ada tapinya. Anak-anak ini 9 bulan di dalam perut ibu ya, Bu. Nah, di 9 bulan perut ibu itu Allah itu memang menganugerahi ibu dan anak-anak, entah itu anak perempuan, entah itu anak laki-laki, itu yang namanya bonding atau kelekatan. Gitu ya, Bu ya. Sampai ibu nakama ngawalnya dikikil-til, Bu ya. Jika nu aya magnet gitu. Tapi ada tapinya nih. Kalau ibunya lagi nggak enak hati, anak-anak ini akan ikut lebih rewel. Karena Bu, mau ibu telat atos balanja ya misalkan ini, kegel kan rewel nanti masya Allah. Ayah, Bu bicara nantinya. Nah itu tuh karena apa? Karena bonding tadi. Itu dia kenapa yang namanya ibu itu harus bahagia sebenarnya. Ya bahagia itu kita yang cari, Bu, kita yang menciptakan. Artinya ibu-ibu ini harus belajar untuk mengatur regulasi emosi. Marah boleh ibu, dan yang ate sanes sinten kenging ambek, gitu ya. Beda dengan ayah. Ini mohon maaf. Saya selalu bilang, ini mungkin agak kasar ya. Meskipun bapak ini adalah ayah biologisnya, tapi kalau bapak ini tidak memperkenalkan diri, tidak menyentuh anak-anak, tidak terlibat dalam pengasuhan, anak-anak itu bisa tidak kenal dengan ayahnya. Ya, sahabat tidak tahu. Ya. Apalagi kalau yang sibuk, jadi tahunya tahu ayah karena memang semua orang manggil dia ayah aku, gitu ya. Nah ini makanya kalau di Bandung nih Bu, ada satu gerakan yang kita sebut dengan ayah hangat. Jadi sana si ayah teh di dalam dina kompor hangat ya sanes. Tapi memang harus terlibat dalam pola pengasuhan sehari-hari, gitu ya. Dan harus saya bilang nih, yang dititipin anak laki-laki usia 4 sampai 13 tahun, PR perkembangannya semua ada di ayah. Bagaimana taknanya Bu ya? Ya itu di SLB Unggul, di SD reguler aja ya Bu ya. Kenapa sih sekarang ini banyak anak laki-laki yang kalau di kelas itu ngobrol baceo gitu ya. Yang mohon dasar di berita nanti pendapat sering ibu ya. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu ya. Semua instruksinya adalah instruksi ibu. Sedangkan ibu kalau ngasih tahu kan gak cukup kayak gini, mandi. Harusnya sudah selesai dengan itu Bu. Tapi kan ibu mau benten. Aku melihara rese. Enggak tuh kayak kesiangan, sok gerak. Segar ya Bu. Dan itu teh ditiru oleh anak laki-lakinya Bu. Jadi Bu, kalau ke anak laki-laki dibatasi instruksinya. Jadi ya, yang penting-penting aja ada bapak-bapak oke. NATO Bu, itu NATO
bicaranya sedikit, bekerjanya yang banyak. Laras Pak? Hari ibu-ibu makan kada seueur nyariosna, kada disayang-sayang ongkoh gitu namanya. Ya itu memang sudah settingan pabriknya dari sana begitu, nggak apa-apa gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan nggak boleh manja Bu ini ke suami, enggak Bu, dan suaminya memang harus direwel gitu ya. Nah terus kita lihat lagi tentang layanan pendidikan gitu ya. Nah tadi kita bicara tentang pemahaman orang tua, kemudian ada permasalahan di kondisi yang berbeda tadi, bagaimana penerimaannya gitu ya. Nah kalau layanan pendidikan itu sendiri, pendidikan yang pertama itu didapat di mana Ibu? Di rumah. Masya Allah, Ibu ada suara begitu pinter ya. Semua pertanyaan saya dijawab dengan baik. Betul Bu, di rumah. Seperti tadi mungkin Bapak Ketua cabang bilang ya gitu, kalau namanya anak-anak ini termasuk ujian gitu ya Bu. Kita ini manusia memang diuji dari hal yang terdekat dan yang paling kita cintai ya Bu ya. Makanya kan sebetulnya Allah itu cemburu kalau kita mencintai terlalu. Jadi terkadang terlalu Bu, biasa aja Bu cintanya ya gitu. Karena pada saat sudah terlalu itu ada cemburunya Allah, biasanya muncul ujian di situ gitu ya. Nya teuing pamintannya nya sapertos abi Bu, putrana hiji teu aya deui nu diajak pasehat teu aya, nu bari dipangmesetkeun naon teu aya, dan memang ngan hiji teh ya. Jadi untuk ibu-ibu yang punya 1, 2, 3, 4, 5 anak itu rezeki yang luar biasa Bu gitu ya. Saya aja hoyonganna seueur Bu putrana seueur si Bu di sakola mah gitu ya. Tapi mau nu di bumi teh mau hiji PR-na benten deui. Mungkin orang-orang akan bilang kayak gini, enak banget Ibu Irin ya, anaknya cuma 1, sekolah gampang gitu ya, begini. Mereka nggak tahu PR saya dengan anak gadis saya gitu ya. Tiap hari berantem Bu, perkara bangun kesiangan misalkan gitu ya, atau anak gadis saya ini putri soleh banget Bu gitu ya. 2 tahun pandemi dia SMA-nya kena pandemi ini ada pengaruh terhadap kemampuan hari-harinya dia. Apalagi anak-anak kita yang usianya masih kecil-kecil gitu ya. Jadi pandemi 2 tahun kemarin itu impact-nya tinggi banget terhadap pola pendidikan untuk anak-anak. Alhamdulillah nih tahun ini mah kelas 1 masuk sudah full tatap muka. Ya, betul, itu pembiasaan baik yang dibangunnya salah satunya itu adalah prepare morning nantinya punya. Jadi kan ayo menuju pandemi mah buka jam sabaraha we punya, buka laptop, belajar selesai ya. Dan yang penting mah tugasnya lebet gitu ya. Tidak terbangun kebiasaan untuk bangun pagi, sholat Bu hari subuh mah. Tapi tos sholat naik kamu deui gitu nya. Akhirnya si ritme tubuh pun kan akan berpengaruh gitu, dari udah on istirahat lagi. Nah sedangkan tubuh ini bekerjanya gimana sih Bu Irin? Semakin siang itu kita harus semakin produktif gitu ya Bu ya. Jadi jangan dibiasain untuk santai di pagi hari, karena nanti itu akan kebawa. Kecuali misalkan kalau hari libur ya itu mah beda lagi aturannya gitu ya Bu ya. Paling tidak tuh Monday to Friday, Senin ke Jumat mah polana kedah sami ya Bu nya. Nah makanya prepare morning itu penting ibu-ibu, karena apa? Kalau kita sudah bagus moodnya di pagi hari, insya Allah ke sekolah teh menyenangkan. Benten lamun bangun paginya sama ibu teh udah diteriakin, bangun nggak? Bu itu otak tuh rasanya kayak gimana ya? Tanya deh sama bapak, Pak upah menuju pulau Rawas, dijerokan ku ibu kumaha rarang sana. Bapak hanya tersenyum saja Bu, takut dikasih jatah ya. Ya begitulah Bu, pokoknya mah gak enak gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bangunin anak-anak dengan sayang, dengan sentuhan, dengan afirmasi yang positif, gugah bager, pinter, bade sakola. Jadi dia tahu, oh ini ngebangunin nih mau sekolah, udah tuh tertanam dengan baik.
stop, mandi dulu biar seger, habis itu nanti kita mau sarapan gitu ya. Nah itu tuh harus diverbalkan kalau ke anak-anak ya Bu ya. Kan ibu mah biasanya rusuhnya Bu ya, dan tuh Bu Irin abisnya sambil nyamuk sambil nyusup segala rupi gitu ya, Pak bantosan gitu ya. Tapi ada tapinya. Nah jangan lepas untuk memverbalkan, itu salah satunya apa? Supaya di memorinya anak-anak itu tersimpan dengan baik, minimal itu kemampuan bahasanya bertambah gitu ya Bu ya. Terus juga dia tahu apa yang kegiatan yang akan dilakukan itu sesuai dengan urutan yang ibu sebut. Itu juga kan melatih memorinya dia untuk mengingat gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya kalau di masalah sosial ini, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ada beberapa indikator yang muncul. Biasanya memang tidak adanya kesempatan dari lingkungan misalkan ya Bu ya, karena misalkan pekerjaan gitu. Nah itu biasanya berasal dari keluarga inti dulu ya Bu ya. Mau memberikan kesempatan yang sama nggak dengan anak-anak gitu ya. Kadang kan maaf nih, ada orang tua yang berpikir kayak gini, tak ada sekolah Bu Irin di bumi weh dapat naon, ini baik ke sekolah Bu gitu ya. Apalagi pemerintah udah bikin regulasi seperti di Garut ini, meskipun swasta ada sekolah yang gratis, itu tuh privilege banget lah Bu untuk orang tua. Jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kan ari ibu guru mah kantor nampi di sekolah ya Bu ya. Ari anu ngageuing-geuing angkat ke sekolah mah kan menjadi tugas ibu gitu ya. Jadi jangan ada bahasa da atuh ibu guru mah da aliman sekolah. Namanya juga anak-anak diolok gitu ya, dibebejokeun, tapi tidak untuk diiming-imingi hal yang sifatnya hadiah gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan buruk. Jadi lebih ke dibangun nih konsep yang menyenangkan dari sekolah. Ini nanti ketemu temen gitu kan, bisa main gitu ya. Nah itu kalau untuk di model sosial, Ibu pernah merasakan penolakan dari lingkungan sekitar? Sering Bu? Dalam bentuk apa biasanya Bu? Pada saat bermain tidak boleh ikut main gitu? Iya. Tidak boleh ikut main. Terus ada lagi pengalaman yang lain? Banyak Bu, misalnya kalau anak-anak yang biasanya pada main, nah anak kita mau main tuh bukan dari anaknya aja, tapi dari orang tuanya juga. Saya bilang, jangan main sama dia tuh beda sama kita, suka bilang bedanya. Nah itu kenapa perlunya ibu-ibu ini tuh punya komunitas gitu ya Bu ya. Artinya bukan memisahkan diri dari lingkungan sosial, tapi artinya kayak gini, tidak semua orang itu punya pemahaman yang sama gitu ya Bu ya. Dan pamitan upami di SLB mah amang sarara rencangannya biasa ya Bu ya. Karena sebetulnya kebutuhan anak-anak kita ini sama dengan anak reguler gitu ya Bu ya. Kebutuhan bermainnya, kebutuhan untuk aktualisasi diri, apalagi misalkan sudah bertambah usianya nih, mulai tertarik dengan lawan jenis dan lain sebagainya, itu tuh akan muncul. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ini harus dipersiapkan oleh orang tua di rumah. Intinya misalkan kayak gini Bu, minimal Bu ya, mengajarkan bismillah jangan sampai diajarin orang lain ya. Karena pada saat tadi Bapak bilang ini akan menjadi ladang amal yang luar biasa. Ladang amal yang seperti apa dulu gitu ya. Nah pada saat kita yang mengajarkan bismillah pertamanya, semua kegiatan yang dia lakukan dengan mengawali bismillah, insya Allah mengalir pahalanya buat kita yang mengajarkan gitu ya. Tentunya kalau ibu guru juga mengajarkan lebih banyak dari apa? Dari sisi keilmuan yang berhubungan dengan kecerdasan kognitif, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemampuan gitu ya Bu ya. Tapi ada tapinya nih Bu. Biasanya orang tua ini suka lupa dasar-dasar pembelajaran anak-anaknya mereka ini
berasal dari rumah, gitu ya Bu ya. Misalkan kayak gini, ibu teh protes, makasih Bu, iya teh seratanana meni awon untuk anak yang tunarungu misalkan ya. Anak tunarungu ini kan kemampuan kognitifnya sama dengan anak-anak yang reguler. Menulis pun kan sama gitu ya. Tapi tanya kok nyerat nate awon, ibu teh protes kan ke ibu guru nih. Pami ibu protes nak Bu Irin mah pasti ditaruh kieu. Bu, upami di bumi tos biasa mamnya liras. Ibu teh panginten kaget apa hubungannya bisa makan sendiri dengan menulis, ya. Jadi kemampuan awal untuk menulis itu prerequisite-nya itu adalah kemampuan makan, Bu. Perhatikan anak-anak kalau makan pakai tangan, ya Bu ya. Langsung kieu, apakah langsung begini? Enggak. Biasanya begini ya Bu. Itu karena apa? Otot-otot kecil di jarinya belum berkembang dengan baik. Untuk berkembang dengan baik itu perlu latihan. Jadi anak-anak tuh harus ada target. Kalau saya tanya gini, anak umur 5 tahun bisa makan sendiri, pintar atau enggak? Pintar enggak Bu? Anaknya 5 tahun nih, sudah bisa makan sendiri, pintar atau enggak? Nah, soal ibu mah orang kali teh pang pinterna, sami ku obi-obinya, orang kali teh pang gelisna, pang pinterna. Tapi kalau sudah 5 tahun, itu memang sudah seharusnya bisa makan sendiri. Jadi sekarang nih, kalau sudah lewat dari 5 tahun, ibu teh masih terasa dengan luapan. Ya bener. Kapan anak-anak ini mau belajar makan sendirinya, Bu? Atau udah Bu Irin, umpamanya umumnya liatin di pangkalatan. Habis itu langsung capek barisan, sudah gitu ya Bu. Pasti begitu ibu-ibu di rumah ya. Tapi pada saat ibu nyuapin itu, ibu mengambil kesempatan anak-anak untuk belajar. Jadi pada saat dia makan pakai tangan, makan pakai sendok, itu teh otot yang di anggotanya benteng Bu. Gitu ya. Untuk yang di sini ada teman-teman yang tunanetra, mereka tahu banget fungsi dari ujung-ujung jarinya untuk apa. Jadi prosioceptif itu bisa menggantikan kemampuan visualisasi. Kita bisa lihat ya teman-teman tunanetra yang mandiri teh kemana-mana menganggo tongkat, gitu ya. Karena memang sensor penglihatannya dialihkan di kemampuan meraba. Mereka bisa baca braille pastinya tanpa melihat, dengan apa? Dengan diraba aja. Oh ini B, ini sesuai dengan huruf-huruf yang sudah diajarkan, gitu ya. Jadi pulang dari sini, PR ibu itu adalah untuk melatih kemandirian di rumah, ya Bu ya. Karena pada saat ibu tidak latih di rumah, itu bukan tugas ibu gurunya di sekolah untuk belajar makan. Meskipun mungkin dibantu ya Bu ya. Ada loh belajar makan sama-sama di sekolah, gitu ya. Tapi lebih ke aturan, mengenalkan aturan sosialnya, kemudian adab untuk makannya. Kan kami di bumi melakukan sawah, terus mapa kamana gitu. Gak apa-apa, kan dalam proses belajar, gitu Bu ya. Jadi nggak harus langsung belajar sak manner-mannernya, duduk plek di kursi gitu ya. Gak boleh kemana-mana Bu. Panginten ngamuk gitu ya. Yang penting satu suap, ambil sendiri. Mau duduk di sini boleh, mau sambil duduk, bertahap memperkenalkan sebuah kemampuan itu gitu ya. Tapi pulang dari sini insya Allah ibu-ibu mau ya melatih putra-putrinya untuk lebih mandiri ya Bu ya. Karena itu memang tugas orang tua. Di sekolah mah nanti PR-nya berbeda lagi Bu gitu ya. Tidak lagi mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian di rumah tadi. Atau nabi misalkan toilet training, mau lepas pampers itu bukan perkara mudah loh Bu. Ya, mungkin sampai kelas berapa tuh ada yang pakai pampers karena nggak boleh. Padahal di sekolah tuh udah diajarin sama ibu gurunya teh. Tapi dongkap kabung teh di pampers Bu. Nah itu yang disebut dengan kolaborasinya nih nggak match gitu ya. Untuk tumbuh kembang itu harus ada kolaborasi yang baik antara pertama orang tua. Karena orang tua ini merupakan manajernya anak. Ibu setahu-tahunya gurunya, ibu tuh lebih tahu anak ibu.
ya, meskipun memang tidak 24 jam sama ibu gitu ya, apalagi untuk ibu-ibu bekerja. Terus yang kedua ini ada para pendidiknya, mungkin gurunya atau anak-anak yang terapis-terapisnya gitu ya. Sebagus apapun metode yang dipakai, semahal apapun terapinya, kalau tidak match dengan pengasuhan orang tua, ini tidak akan memunculkan kemampuan baru, gitu ya. Termasuk dengan sekolah, gitu. Di sekolah sudah mandiri, datang ke rumah teh begitu lagi. Jadi harus ada kadang-kadang ada obrolan-obrolan yang di luar pembelajaran, ya. Gak selalu nanya misalkan guru dinten iya diajar naon. Paling nggak, ibu guru hari ini ngompol nggak? Ibu guru hari ini makannya habis nggak? Ibu guru hari ini nangis nggak? Gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian ini jauh lebih penting dibanding dengan sisi kognitifnya, ya Bu ya. Karena kalau untuk sisi kognitif mah, Bu, anak-anak sekarang itu bisa belajar di mana aja. Buka handphone aja tuh, buka Google mereka pinter ya Bu. Scroll handphone, main games dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya kemandirian ini menjadi mutlak harus diajarkan di rumah oleh orang tua, gitu ya. Jadi jangan sampai salah untuk menempatkan. Nah, ibu-ibu, kita harus mengenal tentang jenis-jenis ya Bu ya. Kenapa harus mengenal jenis-jenis? Karena pada saat misalkan gini lah, ibu sama bapak sakit nih, tapi obat nanti lepat, kinten-kinten jantan sembuh gitu. Gitu ya. Nah, jadi memang ini pun untuk ketepatan penanganan kita harus mengetahui anak kita ini berada di kondisi yang mana. Bukan untuk melabel Bapak ya. Jangan terang dan orang kali abdi mah ieu. Jangan upami bapak teh misalkan dari dulu orang sudah sadar apa gitu namanya. Moal kacana bisa ka bapak. Biasana nih gitu ya. Ibu lagi nyoba pengobatan ini. Lagi nyoba pengobatan itu gitu ya. Yang padahal ternyata pengobatan itu tuh malah menimbulkan trauma tersendiri untuk putra-putri ibu. Misalkan punten keacan lancar bicara tapi dipijit cenah Bu. Ya, ayeuna tukang pijit nanti terang teu kondisi putra ibu teh naon gitu ya. Main pijit teh. Dan itu oge aya untuk orang mungkin cocok, tapi belum tentu untuk anak kita. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara di sini ada jenis-jenisnya kok banyak banget ya. Ini artinya biar kita ini paham dengan kondisi anak kita bisa juga membuat planning gitu ya Bu ya. Artinya tuh kayak gini, oh anak saya tuh kondisinya ini. Kita harus menyesuaikan dengan potensi dasarnya anak itu seperti apa. Jadi kita memaksakan gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk tunanetra sudah jelas ya Ibu Bapak ya, yang mempunyai hambatan penglihatan itu mau yang total, mau yang half blind atau ada sesak penglihatan, ini masuknya di kategori tunanetra. Kemudian untuk yang tunarungu sudah jelas karena tidak mendengar, akhirnya kemampuan bicaranya pun terhambat. Yang menjadi kebutuhan utamanya mereka ini adalah bahasa isyarat, gitu ya Bu. Jadi kalau sudah tahu anaknya tunarungu, ada orang tua yang saya nggak mau Bu ini ngajarin anak saya bahasa isyarat. Ya, ini sama aja dengan nggak ngajarin anak ibu ngomong. Karena ibu bapak bicara itu melalui beberapa proses, gitu ya. Untuk sampai di area broca di otak, jadi ada area khusus untuk bicara, namanya area broca. Itu yang menyimpan banyak memori yang sudah kita dengar. Karena tidak dengar, bantu digantikan dengan visual lewat bahasa isyarat, itu tetap disimpan di otaknya tapi lewat sensori visual, gitu ya. Makanya kalau anak-anak yang baru belajar bicara, punten, kalau bahasa-bahasa itu nempel banget ya.
Karena biasanya itu melekat. Mohon maaf, misalkan kayak oh itu teh sekali dengar aja nempel banget gitu ya. Beda yang kita mau ajarin bilang minta, kadang harus diulang-ulang gitu ya, Gak apa-apa, karena memang proses untuk nempel di otak itu sampai dikeluarkan jadi kata untuk anak-anak. Ini ada satu proses yang kita sebut chaining, kedah ada pengaitna Bu, gitu ya. Enggak kayak memori handphone simpan masuk datanya sudah, gitu ya. Nah kemudian untuk nah ini Ibu, kebanyakan anak-anak ini mengalami yang namanya tunagrahita atau mental retarded, gitu ya. Ibu tidak boleh berputus asa atau berkecil hati kalau Ibu ya. Saya melakukan tes ke sebelah yang SD reguler. Saya yakin yang IQ-nya di bawah 90 itu seger. Ya punya. Tapi keberhasilan hidup tidak ditentukan oleh kecerdasan. Ya Bu ya. Pada saat dia mandiri, dia bisa bekerja, itu jauh lebih baik dibanding anak pintar yang nggak bisa apa-apa. Makanya melatih kemandirian itu menurut saya jauh lebih penting dibanding membuat anaknya pintar. Gitu ya. Bukan berarti nggak disekolahin, enggak, gitu ya. Tapi disesuaikan. Karena kalau kecerdasan yang untuk yang mental retarded ini pasti mengalami hambatan kecerdasan. Ternyata masih hantaran teh tiap itu teh unggal dinten kalau dari pasien terapios Ibu. Itu kan tugas kita sebagai orang tua untuk selalu mengingatkan, gitu ya. Nah, selebihnya kalau misalkan untuk tunadaksa, kalau sekarang ini ada yang memang muncul ADHD ini apa? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak-anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian tapi disertai dengan hiperaktif, gitu ya. Kemudian ini ada yang ADD, hanya gangguan perhatiannya tapi nggak ada aktifnya. Ada yang ini ada LD, ada slow learning, ada PDD. Jadi kalau PDD ini tuh pervasive developmental disorder, lebih ke anak-anak yang usia kecilnya delay, tapi karena kemampuan kognitif bagus, stimulasinya bagus, akhirnya biasanya terkejar nggak kemampuan regulernya, biasanya terkejar. Itu masuk di kategori yang PDD ini. Kemudian untuk yang autis, tapi Ibu Bapak dari semua banyak kekhususan ini, meskipun labelnya sama, anak-anak ini akan mempunyai kekhususan yang berbeda, gitu ya. Di sini ada anak autis Ibu, ada anak autis satu dengan anak autis yang lain, ini kemampuannya akan berbeda, gitu ya. Jadi tidak perlu membandingkan kemampuan putra-putri kita dengan anak yang lain, gitu ya. Jadi Ibu fokus ke kemampuan anak-anak saja. Seperti tadi di sini, sudah kan kita menjadi orang tua yang paham. Kenapa harus paham dulu? Supados henteu lepat penanganan. Ya punya. Saya 26 tahun di dunia tumbuh kembang anak. Sudah mungkin kalau dibilang ribuan ketemu orang tua yang konsul gitu ya Bin. Ada pertanyaan klasik yang sering ditanyakan ke orang tua pada saat pertama konsul dengan saya. Pertanyaannya adalah seperti ini, Bu Irin, anak saya nanti sembuh nggak? Sembuh nggak Bu? Bantuin saya, anak saya sembuh nggak Bu Irin? Saya selalu balik bertanya, anak Ibu sakit apa? Ya. Karena semua ini bukan penyakit, ya Bu ya. Semua ini tuh masuknya adalah delay development, hambatan perkembangan. Perkembangan nanti terhambat Bu. Kan Arino tanpa hambatannya jalan tol ya Pak ya. Nah, gimana caranya supaya perkembangannya semulus jalan tol? Ya kita atasi hambatan-hambatannya apa, gitu ya. Jadi bukan perkara sembuh atau tidak, karena memang bukan penyakit, gitu ya. Jadi delay development ini ada banyak faktornya Ibu. Kadang-kadang orang tua ini, terutama untuk yang
di kota-kota besar itu ya, jadi shopping terapi ya Bu ya, dari tempat terapi ini nanti pindah lagi ke tempat terapi yang lain. Itu karena apa? Karena memang mencari jawaban atas kepenasaran kondisi anaknya. Kadang-kadang nggak terlalu ngeh juga sih kemampuan anaknya itu apa, tapi lebih ke ini tuh bisa kayak gini tuh kenapa sih Bu Irin? Dari saya ya Bu ya, di Akademi Tata Boga Bandung. Akademi Tata Boga Bandung ini mereka menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan segala jenis kekhususan gitu ya. Nanti kita coba. Pak Denny boleh dibantu kita lihat video sebentar ya Ibu ya. Kalau bosan untuk mendengar saya bicara, kita coba lihat. Yang ini pemahaman realistis. Jadi orang tua ini tuh udah tahu, oh kondisi anak saya seperti ini. Ini bisa untuk diarahkannya kemana gitu ya. Karena gini, pada saat ibu nyekolahin di Muhammadiyah, berarti kan sudah kebayang ada tahapan selanjutnya Bu. Mungkin kan teras-terasan di SD-nya punya. Nanti ada SMP-nya, ada SMK-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini masak boleh? Bisa. Ini. Jadi sambil menunggu Pak Denny cari videonya, ada beberapa murid saya yang saya pegang dari usia 4 tahun. Nanti ibu bisa scroll lihat IG-nya ya. Maksudnya gini, lihat keberhasilan itu mungkin kalau tadi dicontohkan siapa? Putri siapa? Nah itu yang American Got Talent itu, ya mungkin dia dengan fasilitasnya, dengan talentnya dan lain sebagainya. Kan anak saya beda. Tapi cari referensi yang berhasil dengan kondisi yang linear, dengan kondisi anak kita gitu ya Bu ya. Misalkan kalau untuk yang tunarungu ada Angki Yudhistia yang jadi staf kepresidenan gitu ya, itu luar biasa gitu. Betul-betul tunarungu dari lahir tapi bisa mencapai titik seperti itu. Surya Saputra, putranya Dewi Yul yang bisa jadi dosen, sekarang sedang S3 di luar gitu ya. Artinya orang bisa, kenapa kita enggak Bu ya. Terus jangan jadikan hal-hal yang terbatas di kita itu menjadi penghambat, tapi justru harus jadi pemicu. Ini biar bisa seperti itu tuh seperti apa gitu ya. Nah saya bicara lagi ke murid saya yang autis. Orang kadang kan nggak expect nih anak autis nih bisa apa nih gitu ya. Tapi dari kecil ini awalnya dari mengajarkan bicara, saya selalu memberikan dia yang namanya fill in the blank. Jadi dia harus dengar lirik lagu, nanti dia harus bisa nulis gitu ya. Nah mungkin karena keseringan fill in the blank dengan lagu, dia lama-lama tuh dengerin musik gitu ya. Sampai akhirnya dia ini punya kemampuan khas yang kalau saya suruh nyanyinya adalah lagu Agnes, dia plek ketiplek kayak Agnes Monica. Padahal laki-laki ya. Tapi kalau saya suruh lagunya Rosa, ini dia akan berbeda sekali, akan sama seperti Rosa. Jadi kayak tape recorder. Jadi kayak kita merekam terus diulang sama dia gitu ya. Sampai akhirnya Aul ini dia sekarang sudah jadi sarjana musik, bisa ngajar piano ke anak reguler, ke anak berkebutuhan khusus. Itu dari kemampuan dia yang memang kita asah bertahap gitu ya. Masuk SMK musik, kemudian cari perguruan tinggi yang bisa menerima ke kondisinya dia. Nah ini mungkin jadi anak-anak yang di kelas ini, Tifa ini cerebral palsy, dia pakai kursi roda ya. Ini ada Egan anak autis, ada Fadlan anak autis. Ini videonya sudah atas persetujuan. Ini juga ada Rino, ini juga anak autis.
Jadi mereka ini diajarkan dari mulai prepare, kemudian sampai menghasilkan produk yang mereka itu bisa jual, gitu ya. Malah Tipa ini sudah punya usaha suki dan mochi ya, Pak Dede? Karena saya Malaysia Tipa yang bertemu dengan cara desa itu kuliner art, desa itu tata boga. Saya lagi mikir ada paling di satu kali. Nah ini tadi David tuh FR ya. Dia tidak Patrick. Halo, nama saya Valentian. Saya satu SD. Seru banget. Ya teman-temannya baik, terus ya berbaur sama teman-temannya enak kok. Senang. Senangnya punya semangat. Ya, sama cuci piring, sama apa ya, macam-macam. Ibu Minama tara kersa cina aku cuci piring tanya. ingin apa sih jadi chef profesional, terus ingin punya rumah makan atau apa. Aku dari kopi, punya kafe. Kita lihat ya kemampuannya yang berbeda. Kalau tadi kan kita coba beri gambaran tentang dunia kuliner ya Bu ya. Dunia kuliner itu saya bukan dari dunia kuliner. Pada saat didaulat jadi dosen khusus di ATB ini jadi punya ilmu baru banyak gitu ya. Makanya kenapa chef-chef profesional itu banyaknya laki-laki. Karena memasak itu ternyata berat gitu ya Bu ya. Kalau ibu mah sehari-hari di dapur masak, aduh cincai lah Bu Irin masak doang. Tapi kalau dengan jumlah yang banyak Bu, dengan perhitungannya, dengan waktu yang harus sesuai, bisa deserve untuk orang banyak gitu ya, itu ternyata memang perkara yang cukup berat gitu ya. Kalau ini kita coba lihat yang anak autis, karena kan tidak semua kemampuan orang itu sama gitu ya. Kita juga tidak memaksakan. Ada juga yang misalkan ke kriya ada, tapi mungkin kalau yang kriya itu tempatnya berbeda gitu ya. Kebetulan saya gak bisa. Oke, kalau dia bertemannya sama aku soalnya, pakai aku. Nah itu mungkin jadi ibu ini yang saya bilang di awal sebagai manajer utama anak-anak ini yang harus menentukan langkah-langkah dan rencana pendidikan ke depan untuk anak-anak itu tuh seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada salahnya investasi selain sekolah misalkan ya Bu ya. Kalau misalkan anak perempuan saya tuh kalau gambar tuh bagus banget, cari Bu tempat les gambar gitu ya. Saya ada yang saya pegang anak autis juga sekarang masuk ke SMK 2 ya Pak Den ya. SMK 2 Bandung itu dia mengambil jurusannya animasi. Dari apa? Dari kemampuannya menggambar gitu ya. Secara komunikasi verbal
sama sekali nggak bicara. Tapi kalau sudah menggambar itu luar biasa gitu. Mau pakai sketch pensil dia bisa. Kalau dikasih warna juga dia bisa. Itu karena ibunya dari dia SD itu memang sudah dileskan gambar. Jadi kemampuan itu tidak serta-merta muncul sendiri ibu bapak gitu ya. Ada potensi, tapi memang harus disupport untuk dilatih dengan konsisten gitu ya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa ya. Nah ini awal. Sudah bisa bikin lagu sendiri. Kalau ibu-ibu pengen tahu profilnya, bisa di follow. Biasanya nanti sama dia di follow back. Itu akan sangat kelihatan bahasa khas anak autisnya masih. Ya, itu awal. Dia boleh nanti di follow. Biasanya dia akan follow back. Memang akunnya private karena khas banget anak-anak autis ini. Mereka membatasi lingkup sosialnya untuk tidak terlalu besar gitu ya. Karena sampai usia dewasa pun ada sisi-sisi yang berkaitan dengan hambatan perkembangannya itu akan tetap terbawa sampai usia dia dewasa gitu ya. Sebagus kondisinya Aul ini pun rigidnya tetap ada bu. Jadi misalnya gini, kami ini mengajarkan dia kuliah di Unpas, rumahnya di Antapani. Jadi kalau misalkan mau isi bensin, ada pom bensin tertentu yang kita ajarkan di situ. Satu saat saya pengen dia ikut kegiatan saya di kampus, itu beda arah bu. Ini kenapa kesiangan gitu? Ternyata dia isi bensin harus muter dulu dan itu jaraknya sebetulnya lebih dari 30 menit gitu ya. Tapi karena diajarin isi bensin di situ, dia nggak bisa berubah, tetap harus di situ gitu ya. Jadi sampai dewasa akan ada seperti itu Bu Irin, ada. Aulia kalau nggak WA Bu Irin itu kayaknya di hidupnya ada yang kurang. Padahal cuma mau bilang kayak gini, Bu Irin hari ini Aul mau bersepeda. Ya atau Aul mau bersepeda ya gitu. Saya nggak balas WA nih Bu. Datang dong Bu dia pagi-pagi ke rumah ngetuk pintu. Ada apa Aul? Bu Irin tidak balas WA Aul mau bersepeda. Oke, karena itu bukan hari biasa dia bersepeda gitu. Jadi serigid itu iya seru sih Bu gitu ya dengan maksudnya cerita-cerita dengan mereka itu gitu. Ada kekhasan-kekhasan yang kita tuh sudah hafal di luar kepala gitu ya. Kalau misalkan bertanya polanya harus seperti apa dan lain sebagainya, itu kalau kita nikmati itu jadi satu hal yang membahagiakan justru gitu ya Bu ya. Nah ini tadi ini kan pemahaman realistis terhadap kondisi anak. Jadi diterima kondisi anak itu ya Bu ya. Tapi dicari sisi terbaiknya apa? Karena tidak ada anak yang cerdasnya itu merata. Semua kecerdasannya tercapai tidak gitu ya. Cari nih kecerdasan terbaiknya di mana. Nah, kemudian mengelola stres dan kesehatan mental orang tua. Ibu bapak yang utama itu ibunya dulu dan bapaknya, baru kita bicara penanganan anaknya. Kalau ibu sama bapak teh masih stres nih gitu ya, kedah kumaha atuh teh Bu Irin. Kalau memerlukan bantuan profesional untuk ngobrol, carilah ibu bapak gitu ya. Karena jangan sampai self diagnosa gitu ya. Orang-orang sekarang teh suka kayak gitu. Baca nih Bu, kan gampang ya buka geret di Google. Bu Irin, saya kayaknya gangguan kecemasan deh. Ibu sudah kuliah psikolog berapa semester gitu ya, tahu gangguan kecemasan. Tapi paling tidak sudah menyadari diri ini ada sesuatu yang salah, itu jangan diam gitu ya. Bicara, boleh ke pasangan, boleh mencari komunitas yang kira-kira relate nih dengan kondisi kita. Saya ini
agak kesulitan nih Bu Irin kalau untuk tahu informasi segala sesuatu tentang misalkan anak autis gitu, Ibu seueur lah gitu ya. Atau enggak misalkan kalau kayak Down syndrome itu ada ada potas gitu ya. Nah Ibu tuh akan mendapatkan informasi-informasi yang penting yang bisa, tapi jangan berkomunitas itu menjadi beban ya Bu ya. Misalkan aduh yang di potas mah periksa ininya juga kesini Bu Irin, abi mah tersangka bios Bu. Yang penting menjadi pengetahuan baru untuk Ibu gitu ya. Karena sebagai orang tua yang dititipi anak-anak istimewa ini, Ibu memang harus terus mengupgrade ilmu gitu ya Bu ya. Nah kemudian penerapan pendekatan individu dan terpadu. Jadi ini kenapa harus holistik? Yang saya bilang tadi, labelnya sama, tapi kondisi anaknya mungkin berbeda. Jadi nggak harus Bu, anak autis tuh terapinya di sini, ya sesuai dengan kondisi dan targetan Ibu seperti apa gitu ya. Tapi ada nggak sih Bu Irin hal-hal yang untuk anak autis misalkan ya, yang paling utama harus dilakukan itu adalah apa? Diet, gitu ya. Bukan diet kayak Bu Irin biar kurus, bukan. Tapi dietnya itu casein free, gluten free, sugar free, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan rangkaian kesehatan lengkap, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini, kalau kita biopsi ususnya, dicubit aja sedikit ususnya, diambil jaringannya, mereka itu biasanya mengalami ususnya itu berjamur. Gula itu jadi makanan utama dari jamur di ususnya yang bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anak anu saroleh haraling calik teh Bu. Ya, muter juga sih. Bu Irin jika bujur asupannya seorang Sunda mari. Mama nih besok Bu Irin tiasa calik dah tiasa atuh cenanya. Calik ke ngalih, mun teu teh main Bu Irin kana meja segala rupi misalkan ya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si gula Bu itu teh. Ya. Jadi namanya tuh craving. Kalau kita makan manis, itu cenderungnya tuh terus-terusan pengen makan manis. Jadi stop aja makan manisnya. Termasuk minuman berwarna. Gak boleh sama sekali. Teh manis gak boleh. Berwarna, berasa itu sama sekali nggak boleh. Misalnya kayak Marimas gitu ya, saya nyebut merek. Karena kebanyakan tuh ibu-ibu teh kadang bekalnya juga apa sih yang di cup gelas, kopi cup lah apa. Pokoknya berwarna, berasa itu nggak boleh sama sekali ya Bu ya. Kalau sama Bu Irin. Terus fungsinya casein free, gluten free apa? Casein ada di mana? Casein itu ada di susu dan turunannya. Dan Bu Irin tos lami ieu teh cenah teu susu, soal Bu Irin hareup kedah diet. Paling cenah mun sakola mam es krim. Bu, ai es krim teh naon? Sami wae atunya. Keju sama Bu, enggak boleh. Yogurt sama Bu, enggak boleh. Mentega betul butter ya, yang butternya enggak boleh. Terus nanti dibilangin gini, "Atuh Bu Irin datang urang kali abi teh mam naon?" Bu udah zaman kampung kurge bener kita teh nggak makan yang begitu ya Bu. Terus misalkan kasein, gluten itu ada di mana? Ada di tepung terigu. Jadi kalau si kasein sama gluten ini bertemu di usus anak-anak yang berjamur, itu ini singkatnya ya, kalau diterangkan mah 7 SKS Bu. Anak-anak ini kondisinya sama dengan orang dewasa yang pakai morfin. Seserian bahagia Bu. Muntos suri teh suri teu eureun-eureun. Tapi menuju sedih atau ambek-ambekan, tidak ada yang bisa ngusapkan anak Bu. Gitu ya. Sama kayak orang yang pakai morfin gitu. Terus jam tidurnya ngaco. Ya, makanya kalau konsul ke saya itu suka ditanyanya, jam tidurnya jam berapa? Buang air besarnya. Bu Irin sampai nya ditanya, iya Bu. Karena salah satu indikator metabolismenya nanti membaik kalau ibu diet selama 3 bulan itu hanya 2. Pertama, pola tidurnya membaik. Yang kedua, buang air besarnya normal. Buang air besar normal sehari berapa kali Bu?
Ibu masih berpikir buang air besar yang normal sehari berapa kali? Berapa kali Bu? 1 kali Bu di pagi hari ya. Itu ekskresi untuk membuang racun-racun di tubuh itu hanya di pagi hari saja. Jadi kalau anak-anak itu BAB-nya masih lebih dari 1 kali dalam sehari, itu bagaimana proses di dalam tubuhnya? Kalau kita mah mungkin orang dewasa, upami abis mamna Bu Irin atau napi anu lada, itu mah wajar, sebuah kewajaran karena ada proses yang tidak sama di dalam usus gitu ya. Itu pembuangannya jadi lebih. Tapi secara normal itu hanya terjadi di pagi hari saja. Kalau anak-anak nih masih 2 kali gitu ya, nah ini berarti mungkin terlalu banyak terigu, mungkin gitu ya Bu ya. Dan soalnya orang tua sekarang mah terutama ibu-ibu muda suka seperti ini, lebih penting susu daripada emak buyos ya Bu Irin tuh mama, yang penting susu. Gak bisa Bu, nutrisi di susu itu apa sih? Kalsium ya Bu ya. Terus apa lagi yang di susu ini? Nah itu sukrosanya lebih nanti di proses jadi gula juga gitu kan ya. Nah kalau dari makanan real, yang real food itu kalsium dapat dari apa? Banyak. Teri juga ada kalsiumnya Bu. Brokoli kalsiumnya tinggi gitu ya. Jadi nggak perlu juga itu susu. Dan jangan khawatir, anak yang lebih dari 2 tahun sebetulnya menurut penelitian itu sudah tidak perlu susu. Makanya kalau di Islam kita ini sudah diatur sebaik-baiknya ya Bu ya. Menyusui itu sampai usia berapa? 2 tahun Bu, karena secara psikologis fase oral, kenyamanan di mulut itu cuma sampai 2 tahun. Gak perlu dilanjut pakai dot ya. Selesai di 2 tahun selesai. Lepas susunya disapi udah, lepas perkara, lebih mandiri dan lain sebagainya. Makanya anak-anak yang dotnya belum lepas di usia lebih dari 2 tahun, masih pakai pampers dan lain sebagainya, PR di perkembangannya tuh makin banyak gitu ya Bu ya. Jadi membiasakan anak-anak dikurangi bantuan dalam bentuk apapun, itu juga treatment yang penting gitu ya. Karena ibu-ibu tuh jangan berpikir kayak gini, Bu Irin kalau terapi teh mahal ya. Iya, kalau ibu datangnya ke profesional. Tapi pada saat ibu melatihkan sendiri di rumah, itu tuh udah bonus gitu ya Bu ya. Sekarang kalau misalnya kayak gini, terapi bicara itu salah satunya bagaimana anak ini belajar mengunyah, bagaimana anak ini belajar tentang tekstur makanan gitu ya. Nah ini kan bisa disiapkan sama ibunya. Bu Irin dah alih mamna teh kedah sareng sayur we di suap telan. Ada proses ngunyah nggak Bu? Nggak ada gitu ya. Jadi kalau mohon maaf nih, kalau ada putra-putrinya yang masih drooling teh ngacai ya Bu. Gak usah susah-susah, aduh udah kumahanya. Ibu ajarin tekstur makannya berbeda deh. Biar apa? Kalau dia sudah ngunyah, ya itu droolingnya pasti berkurang. Gitu ya. Jadi kedah terapinya dikumahakeun nya aja deh makan di rumahnya Bu ya. Hari ini dicoba masak apa, bikin apa, dan namina orang kalimah kedah di nya Bu ya. Jangan menyerah dengan tidak mau di anak. Kemudian memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran bagi orang tua dan anak. Ibu, saingan ibu saat ini dalam mendidik itu nambah ya Bu ya. Zaman kita dididik dulu sama orang tua mah teu aya gadget. Kayak zaman sekarang luar biasa ya Bu ya. Orang aja udah sadar kamera Bu. Sudah tahu handphone. Ngeliat handphone tuh udah kayak ngeliat barang apa. Jangankan orang Bu, kucing saya di rumah aja suka handphone. Gitu ya. Karena apa? Ya ada gambar segala macam menyenangkan gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari orang tua yang khas selalu kayak gini. Bu Irin, boleh nggak anak-anak main handphone? Boleh, betul boleh. Asal dibatasi. Screen time-nya anak-anak itu setiap hari berapa sih Bu? 30 menit Ibu. Hai Ibu, itu masih handphone berjam-jam. Apa kabar itu matanya Bu? Gitu ya.
Apalagi sekarang dengan aplikasi YouTube dengan video pendeknya, TikTok dengan video pendeknya, itu mengurangi kemampuan berpikir di area. Jadi otak kita ini ada dua ya Bu ya, ada short memory, ada long term memory. Nah, si video-video pendek ini mengganggu kemampuan berpikir short term memory. Jangan marah kalau lagi pegang handphone dipanggil nggak dengar, karena visualnya dipakai, kemampuan auditori untuk dengar ibu panggil itu berkurang. Jadi kalau mau manggil anaknya main handphone, colong. Ya Bu ya, dalam menit teteh, ton 1, teteh, sampai 5 oktav nggak akan nyaut Bu. Capek-capek, colek aja, teh sudah. Kasih handphonenya sudah selesai gitu. Jadi bergening boleh, Bu Irin boleh. Kalau misalkan kalau teteh hari ini mandinya oke, sekolah nggak nangis, makannya habis, nanti sama Bunda ditambah 30 menit ya, boleh nonton. Jadi Ibu, screen time teh bukan main handphone mungkul, termasuk nonton. Ibu bapak mah da amo gaduh TV ageng di bumi teh nya Bu. Jalmi nama kamarana gitu Bu, tapi TV teh 24 jam ngurung we Bu. Itu bagus nggak? Tidak. Gitu ya, karena anak-anak terbiasa mendengarkan suara tanpa visual. Itu juga tidak baik untuk perkembangan. Jadi kalau nonton TV teh dinyalakan seperlunya dengan volume yang sesuai. Kan ada nonton TV mah sok diagengan nih. Jadi TV-nya di mana? Kitanya di mana, TV-nya aja nyala. Karena itu tuh harus dihindari gitu ya. Jadi kita tidak mungkin di era yang serba digital, teknologi canggih, membuat anak-anak kita ini tidak mengenal teknologi, tidak mungkin. Jadi boleh diperkenalkan, boleh, tapi harus sesuai, gitu ya. Betul-betul harus dibatasi. Nah ini kenapa yang teratas membangun hubungan yang kuat dengan anak, yaitu tadi karena anak-anak sekarang ini gampang banget nonton video, gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya, terutama untuk anak-anak yang punya kognitifnya baik gitu ya, yang tunarungu maupun yang tunanetra, biasanya mereka ini mudah terinfluence oleh tontonan gitu ya, suka banget Korea, berusaha mengadaptasi gaya dan lain sebagainya. Nah itu yang harus menjadi PR orang tua gitu ya. Masih ada orangnya. Kenapa dia? Nah ini, jadi yang utama sumber daya dan dukungan untuk orang tua dan anak berkebutuhan khusus ini di sini banyak sekali gitu ya. Ada pendidikan dan pelatihan khusus untuk orang tua ABK. Jantan upamai aya short course atau napi panginten seminar sapertos ieu teh, kita harus mengupgrade ilmu tuh karena apa? Sebagai orang tua kita tidak serta-merta tahu ilmunya seperti apa gitu ya Bu ya. Kan kalau yang tahu ilmunya mah akan berbeda. Nah kemudian jaringan dan komunitas dukungan. Jadi kadang memperkenalkan anak-anak ini ke dunia yang lebih luas itu diperlukan gitu ya Bu ya. Saya suka bawa anak-anak ini misalkan dengan jumlah yang terbatas, kita memang cari mall yang ramai untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka merespon gitu ya Bu ya. Ibu perkara kecil misalkan kayak naik lift itu untuk kita bukan satu hal yang menakutkan ya Bu ya. Tapi kalau anak-anak tidak diperkenalkan, ini menjadi sebuah kemampuan yang asing gitu ya. Jadi semakin diperkenalkan dengan banyak hal, ini juga akan baik untuk anak-anak. Kemudian memanfaatkan fasilitas dari pemerintah atau negara. Maksudnya untuk sekolah-sekolah negeri bisa diakses gitu ya. Sama satu lagi mungkin yang harus saya ingatkan di sini sekarang, layanan anak berkebutuhan khusus itu bisa diakses juga di rumah sakit ibu bapak gitu ya. Upami ibu serang bapak gaduh BPJS, dianggo Bu BPJS nah gitu ya. Untuk apa? Minimal misalkan untuk mengakses rehab medis
entah itu okupasi, terapi wicara, atau mungkin yang masih butuh fisioterapi, itu masih boleh gitu. Jadi manfaatkan Bu fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan oleh negara. Kemudian optimalisasi penggunaan teknologi. Itu tadi pada saat boleh main handphonenya teh sanes nonton Upin Ipin gitu ya Bu ya. Ada satu games itu yang namanya Eduka Studio ya Om Dene. Di situ tuh lengkap banget Bu. Dari mulai mengenal warna, binatang, tumbuhan, benda sekitar, sadayana aya. Dari yang mulai dia cuma nyentuh ada suaranya, dia harus menyamakan dari pola, mencari bentuk yang sesuai. Ini ngegeser doang kan, tapi itu butuh kemampuan. Jadi handphonenya dimanfaatkan untuk belajar. Meskipun main handphone, tetap ditemenin dulu sampai misalkan, tos biasa level iya mah, nanti boleh ditinggal. Naik ke level selanjutnya, temenin dulu gitu ya Bu ya. Harus berpola. Nah kemudian kolaborasi dengan profesional terkait. Profesional terkait itu salah satunya adalah ibu dan bapak guru gitu ya. Kalau punya terapis itu bisa dimanfaatkan, artinya untuk mengembangkan kemampuan anak ini tuh ke arah mana. Tapi yang paling utama komunikasi dengan guru ini tuh nggak boleh putus Bu. Ulah dugikeun ka misalkan kayak ada tos dititipkan iya di Muhammadiyah tos wecul gitu nya. Meskipun memang nanti akan ada aturan di sekolah yang memberikan aturan ibu bapak anak-anak di sekolah tidak boleh ditunggu misalkan gitu ya. Itu harus diikuti sesuai dengan arahan dan kebutuhan ibu bapak gurunya. Atau misalkan anaknya yang masih kecil nih, toilet trainingnya belum bagus, ibu wayahna ieu mah kada diantosan. Da panginten kan di kelasnya ibu guru teh muridnya sebenarnya punya supados teu patos repot gitu. Jadi memang ada banyak hal yang harus bersinergi dengan baik supaya tumbuh kembang anak-anak ini bisa tercapai gitu ya. Jadi ini mah teorinya saja gitu ya Bu ya, tapi seperti inilah gitu. Dari sisi orang tua harus memberikan dukungan emosionalnya gitu. Artinya dukungan emosional tuh yang tadi saya bilang prepare morning teh anak harus bahagia dan happy ya Bu ya. Jangan datang ke sekolah teh rungsing, hawatos ibu gurunya di sekolah gitu ya. Kemudian memberikan informasi penting tentang kekhususan anak supaya nanti pendekatannya tuh pas gitu. Ibu, ieu mah upami mam teh kedah nasi heula baru lauknya misalkan gitu ya. Kasih tahu ke ibu gurunya, bisanya seperti ini. Nanti ibu guru punya pola pendekatan yang beda nggak untuk memunculkan kemampuan baru gitu ya. Jangan stuck di kemampuan yang itu. Kemudian melibatkan diri secara aktif dalam diskusi untuk strategi pembelajaran. Nah ini mah kan biasanya di tahun ajaran tuh ibu guru bilang kelas 1 tuh nanti pelajarannya apa, kurikulumnya bagaimana, biasanya di-share ke ibu bapak. Kemudian untuk pendukung di rumah ini disarankan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu yang tadi cari les tambahan yang berhubungan dengan skill sanes pelajaran ya Bu ya. Anak-anak itu tidak perlu les pelajaran, belajar di sekolah aja cukup kok Bu ya. Udah capek mereka. Nah untuk sekolah sendiri ini harus mengidentifikasi, merencanakan dan mengevaluasi. Jadi evaluasi teh kedahnya Bu supados anaknya berkembang nggak sih sekolah di sini gitu ya. Ada pencapaian baru nggak yang ibu rasakan di rumah? Karena yang namanya kemampuan itu harus bisa dirasakan oleh orang rumah gitu ya. Nah kemudian komunikasinya terbuka karena memang kadang-kadang ada orang tua yang sibuk antar jemput setahun teh malah nggak pernah ngobrol sama sekali gitu ya sama ibu guru tuh yang jangan sampai seperti itu. Nah ini untuk pelatihan dan pengembangan yang seperti kita lakukan hari ini. Itu ini beberapa strateginya, bisa bertemu rutin lewat informasi, diskusi atau tukar ide atau nah seperti hari ini gitu ya Bu ya. Sama misalkan kayak gini Bu, ibu kalau merasa yang saya bilang tadi ada sesuatu yang salah dengan saya, jangan defend, jangan bertahan Bu gitu ya. Sebelum menjadi parah, karena sebetulnya kesehatan mental itu menjadi isu utama
di dunia pendidikan sekarang gitu ya. Sekolah bunuh diri. Ini apa yang dicapai gitu ya? Berarti kan mentalnya nggak sehat kalau seperti itu. Jadi memang kalau misalkan ada ibu-ibu yang satu server gitu ya Bu ya, ngobrol curhat itu boleh Bu, untuk apa? Saling menguatkan ya Bu ya. Ini untuk keuntungan kolaborasi ini bisa meningkatkan perkembangan konsisten. Jadi upah minuna penanganan teh harus berkesinambungan ya Bu ya. Tidak yang saya cerita di awal, orang tua di kota mah banyaknya shopping terapi Bu. Belum selesai dari tempat terapi ini sudah tergiur dengan metode pindah lagi gitu ya Bu ya. Saya bilang tadi di awal, sebagus apapun metodenya, sekeren apapun terapisnya, kembali lagi ke potensi anak dan memang maintenance orang tua di rumah. Kemudian pemahaman yang mendalam. Nah pada saat sudah lebih memahami mah seperti halnya kita ke pasangan ya Bu ya. Udah tahu Bapak kalau tidurnya sudah suka ngorok ya Bu ya. Tapi dia cinta ya Bu ya, paham oh ya sudah ngoroknya diabaikan saja gitu. Nah anak-anak pun sama, di perkembangan itu akan ada pencapaian-pencapaian yang berbeda, belum sesuai dengan ekspektasi kita, tapi coba untuk diterima aja dulu gitu ya Bu ya. Nah kemudian ini yang paling utama gitu ya, saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan anak. Karena tidak sedikit orang tua yang dititipkan anak berkebutuhan khusus ini berada di fase denial yang lama, saling menyalahkan, akhirnya memilih untuk berpisah gitu ya Bu ya. Sedangkan ini kan menjadi titipan bersama gitu ya. Orang tua itu kan bukan hanya ayah aja atau bukan hanya ibu saja gitu. Mudah-mudahan ibu sama bapak mah tetap bisa saling menguatkan, bisa membawa anak-anak ini ke kondisi optimalnya gitu ya. Karena harus yakin dari keyakinan yang ibu punya, insya Allah ini akan bersinergi menjadi kekuatan untuk anak itu sendiri. Satu yang jangan pernah dilupakan dari seorang ibu itu, jangan lupa ibu mah punya doa yang mustazab ya Bu ya, insya Allah tidak tertolak gitu. Jadi ini hanya perkara waktu kapan doa ibu ini akan sampai gitu ya Bu ya. Jadi di luar segala ikhtiar, doanya pun harus makin dikencengin ya Bu ya. Ya ke semua anak mah pasti doain, tapi untuk yang istimewa ini insya Allah doanya juga harus ditambah lebih kencang gitu ya. Nah ini kolaborasi yang efektif orang tua dengan sekolah dalam penanganan anak berkebutuhan khusus ini insya Allah untuk mendukung gitu ya Bu ya, menciptakan lingkungan yang inklusif, memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu anak-anak ini mencapai potensi secara penuh atau optimal gitu ya. Insya Allah Allah mudahkan setiap ikhtiar kita, kemudian Allah juga memberikan kemudahan terutama untuk ibu mendampingi kesehariannya putra-putri ibu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak ilmu yang masih harus kita cari sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irin yang telah menyampaikan materinya.